Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips bagaimana agar tetap bugar pada saat menjalankan ibadah puasa. Mungkin sudah banyak artikel-artikel atau tulisan-tulisan yang membahas tentang ini. Ditinjau dari sisi kesehatan, dari pola makan, dari pola istirahat, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin melengkapi tinjauan dari apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat di dalam menjaga agar tetap bugar pada saat menjalankan ibadah puasa. Apa itu? Yang pertama, jangan tinggalkan makan sahur. Jangan remehkan makan sahur. Apalagi mungkin yang sudah terbiasa ibadah puasa sunnah ini. Kadang-kadang, aku nggak sahur juga kuat kok. Nggak perlu, aku nggak usah makan sahur. Nah, bukan perkara kuat atau nggak kuat, saudaraku. Nabi Muhammad SAW bersabda, tasaharu, makan sahurlah. Kenapa? Fa inna fis sahuri barokah. Karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Sayang kan kalau kita lewatkan. Nah, jadi saudaraku, dengan makan sahur kita mendapatkan keberkahannya. Dari keberkahan itu akhirnya Allah memberikan kita tetap sehat, tetap bugar, walau banyak aktivitas, walau kita lebih produktif di bulan suci Ramadan, tapi kondisi kita tetap fit. Nah, jangan lupa pada saat makan sahur juga konsumsi ASI Hapro dan Daily Strom. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua, tadi tips yang pertama, sekarang tips yang kedua. Jangan berlebihan pada saat berbuka puasa. Nah, ini biasanya karena mungkin ingin balas dendam, seharian sudah nggak makan, sudah nggak minum, menahan haus, menahan lapar. Akhirnya segala yang ada dimakan waktu berbuka puasa, sampai perut kekenyangan, sampai nggak kuat berdiri, sampai nggak kuat sholat taraweh. Nah, ini malah menumpuk penyakit, badan malah tambah lemes, bukannya makin segar. Jadi cukuplah buka puasa itu untuk menegakkan badan kita agar bisa ibadah kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, di dalam perut kita ini terbagi menjadi 3 bagian, ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk bernafas. Jadi jangan dipenuhi. Dengan demikian insya Allah, ketika kita membiasakan buka puasa yang sekedarnya tidak berlebihan, badan kita pada siang hari akan tetap fit. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulu washrobu, makanlah, minumlah, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, lalu tips yang ketiga agar kita tetap bugar pada saat menjalankan ibadah puasa, gosok gigi. Kalau zaman dulu bersiwak. Ya, saudaraku yang berbahagia, zaman sekarang mungkin apalagi di Indonesia, sangat jarang sekali kita menjumpai orang jualan siwak. Dan mungkin akan terlihat aneh apabila kita melihat ada orang bersiwak menggunakan kayu. Tetapi kemudian dikiaskan makna dari siwak ini menjadi gosok gigi. Ya, karena sama. Tujuannya sama, kemudian prakteknya sama, hanya beda alat saja. Boleh, nggak apa-apa. Gosok gigi dengan menggunakan pasta gigi, silakan. Agar tetap fresh mulut kita. Kemudian dengan freshnya mulut kita lalu akan berdampak pada wajah kita jadi ceria, badan kita pun jadi tetap bugar. Apalagi gosok giginya menggunakan pasta gigi Daisha. Nah, lalu gimana Pak Ustadz kalau ketelan airnya atau ketelan pasta giginya? Kalau ketelan, kata-kata ke itu berarti kan nggak sengaja, nggak masalah, tidak membatalkan puasa, kecuali ditelan atau dimakan pasta giginya. Nah, ini dengan sengaja batal puasanya. Itu saudaraku. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad SAW pernah pada suatu siang di bulan puasa merasa sangat
panas dan haus, lalu beliau ambil air, diguyurkan kepala beliau. Nah, dengan kata lain apa? Mandi. Kalau zaman sekarang mandi basah, mandi keramas, mandi besar. Ini salah satu cara agar puasa kita tetap bugar. Jadi kalau siang hari sudah mulai panas, sudah mulai terik rasanya, sudah mencekik leher rasa haus kita, silahkan masuk kamar mandi, buka shower. Kalau nggak ada shower ya pakai air di bak mandi, guyuran semua, kepalanya diguyur ya. Nanti badan akan fresh, akan segar. Nah gitu. Kalau sahabat Ibnu Umar membasahi pakaiannya, membasahi kainnya, lalu ditempelkan di kepalanya, tempelkan supaya adem. Ada juga sebagian sahabat dalam riwayat diterangkan berendam. Nah, jadi bak dari kayu itu diisi dengan air kemudian berendam. Nah ini juga upaya untuk menjaga kebugaran. Nah kalau sekarang berendam di bathtub atau di kolam renang boleh saja ya. Yang penting airnya jangan ditelan gitu ya. Saudaraku yang berbahagia, jadi teringat waktu umroh di bulan Ramadan. Nah ini bagi yang udah pernah umroh di bulan Ramadan, kemudian umroh yang kedua, itu kan siang hari, panas terik. Lalu kita ambil air zam-zam, kita siramkan kepala kita, aduh rasanya adem gitu ya. Pulang dari Masjidil Haram, wajah ini fresh ya, walaupun haus, walaupun lapar. Nah ini cara untuk menjaga kebugaran yang keberapa tadi? Yang keempat ya. Nah kemudian yang kelima, bagi laki-laki disunahkan untuk menyisir rambut ya. Menyisir rambut, pakai minyak rambut, pakai jelly supaya rapi rambutnya, tidak acak-acakan, tidak kusut, tidak kelihatan kalau dia lagi kelaparan, menderita, nggak seperti itu. Tapi tetap fresh, tetap segar. Dari pagi sampai sore kelihatan segar gitu. Karena apa? Rambutnya rapi, pakai minyak, pakai jelly atau apalah ya. Yang penting jangan acak-acakan rambutnya. Nah, kemudian boleh juga ditambah tips yang terakhir, memakai celak mata atau sipat mata ya, yang banyak dijual itu di Arab, yang warna hitam, diusapkan di kelopak mata bagian bawah. Boleh ya, laki-laki menggunakan sipat mata, boleh. Nabi Muhammad SAW juga sering menggunakan celak mata atau sipat mata atau alis mata yang diosir itu, sehingga kelihatan bugar. Di saat berpuasa tidak kelihatan lemes kayak orang kurang makan, kurang minum, walaupun memang nggak makan, nggak minum, tapi nggak kelihatan lemesnya, tetap bugar dengan menjalankan tips-tips tadi. Nah, saudaraku yang berbahagia, kalau badan kita sudah bugar di bulan puasa ini, insya Allah kita akan tetap produktif, nggak malas-malesan, nggak tidur terus ya. Walau alasannya apa, tidurnya orang puasa kan ibadah, tapi nggak gitu-gitu juga, keles ya. Kita tetap semangat, justru malah kita harus meningkatkan produktivitas kita, ibadah kita, baca Quran kita, tadarus kita. Nah, insya Allah kita semuanya tetap semangat di dalam menjalankan bagian-bagian ibadah, rincian-rincian ibadah dalam bulan suci Ramadan ini. Kita sukses mendapatkan semua pahala-pahala bulan suci Ramadan secara maksimal. Ramadan indah, Ramadan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.